Cahaya itu datang dari masa ketika alam semesta bahkan belum cukup tua untuk melahirkannya. Namun, di layar teleskop itu, galaksi itu sudah matang. Ada satu pertanyaan, jika ini benar, apa yang selama ini kita salah pahami? Selama puluhan tahun, para astronom membangun cerita tentang kelahiran alam semesta seperti menyusun puzzle raksasa. Setelah dentuman besar, Big Bang, sekitar 13,8 miliar tahun lalu, materi mulai meningin, membentuk atom, bintang, dan galaksi. Semuanya perlahan, bertahap, terukur, seperti kota yang baru dibangun dari nol. Awalnya hanya tanah kosong, pondasi, lalu rumah kecil. Baru setelah waktu lama, gedung-gedung tinggi mulai muncul. Begitulah cara kita memahami evolusi galaksi sampai sekarang. Karena ketika teleskop luar angkasa James Webb mulai memetakan langit dalam resolusi yang belum pernah ada sebelumnya, ia tidak menemukan rumah kecil di awal alam semesta. Ia menemukan kota metropolitan yang sudah berdiri terlalu cepat. Disinilah keganjilan pertama muncul. JWST dirancang untuk melihat jauh ke masa lalu, menangkap cahaya inframerah yang telah meregang karena ekspansi alam semesta. Semakin jauh objek yang terlihat, semakin tua cahaya yang kita tangkap. Artinya, kita benar-benar melihat masa lalu. Dan masa lalu yang dilihat JWST tidak sesuai naskah. Alih-alih galaksi kecil yang masih bayi, JWST menemukan galaksi besar, padat, dan terang yang seharusnya membutuhkan miliaran tahun untuk terbentuk. Padahal, mereka muncul hanya beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang. Ini seperti menemukan gedung pencakar langit di hari kedua pembangunan kota. Para ilmuwan tidak langsung panik. Mereka mempertanyakan data. Apakah ini kesalahan pengukuran? Apakah jaraknya keliru? Apakah cahaya yang ditangkap berasal dari objek lain? Semua kemungkinan diuji. Namun, hasilnya mulai konsisten. Beberapa galaksi yang dipetakan JWST memiliki massa bintang yang terlalu besar untuk usianya. Mereka tampak terlalu dewasa untuk alam semesta yang masih sangat muda. Seolah-olah waktu berjalan lebih cepat di sana. Dan ini membuka lapisan kedua dari misteri. Jika galaksi bisa terbentuk lebih cepat dari yang kita perkirakan, maka model pembentukan struktur kosmik, cara materi berkumpul dan membentuk galaksi, mungkin perlu direvisi. Bukan sedikit, tapi mendasar. Selama ini, teori kita bergantung pada peran materi gelap. Zat tak terlihat yang membentuk kerangka gravitasi bagi galaksi. Ia seperti rangka baja yang menopang bangunan. Tanpanya, galaksi tidak akan terbentuk dengan stabil. Namun, JWST memberi sinyal bahwa mungkin rangka itu bekerja lebih cepat atau ada sesuatu yang belum kita pahami tentangnya. Di titik ini, ketegangan meningkat. Beberapa peneliti mulai mempertimbangkan kemungkinan yang lebih berani. Apakah hukum fisika di awal alam semesta sedikit berbeda? Apakah kecepatan pembentukan bintang lebih tinggi dari kita duga? Atau apakah kita salah membaca jam kosmik? Ada juga hipotesis lain yang lebih radikal. Bagaimana jika sebagian galaksi itu sebenarnya bukan sebesar yang kita kira, tetapi tampak demikian karena efek lensa gravitasi, fenomena di mana cahaya dibelokkan oleh objek masif di antara kita dan sumber cahaya, memperbesar tampilannya. Masuk akal, tapi tidak menjelaskan semuanya. Karena bahkan setelah memperhitungkan efek tersebut, sebagian galaksi tetap terlalu besar, terlalu terang, terlalu cepat terbentuk. Selama ini, kosmologi modern berdiri di atas model yang disebut Lambda CDM, kerangka matematis yang menjelaskan bagaimana alam semesta berkembang, termasuk peran energi gelap dan materi gelap. Model ini sangat berhasil, hampir semua observasi cocok dengannya. JWST tidak langsung meruntuhkan model itu, tapi ia menekan titik lebah yang selama ini tersembunyi. Ia menunjukkan bahwa mungkin, hanya mungkin, kita melewatkan sesuatu yang fundamental. Ironisnya, teleskop yang dirancang untuk mengonfirmasi teori kita justru mulai mengujinya dari dalam. Bukan hanya satu galaksi aneh, tapi pola berulang. Konsisten, tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekedar kesalahan data. Ini adalah sinyal bahwa cerita asal-usul kosmik kita mungkin belum lengkap. Kini, para astronom berada di persimpangan. Mereka bisa menyesuaikan parameter dalam model, mengubah angka, memperhalus asumsi. Atau mereka harus mempertimbangkan kemungkinan yang lebih besar bahwa ada bab dalam sejarah alam semesta yang belum pernah kita baca. Sejarah ilmu pengetahuan selalu bergerak seperti ini. Ketika data baru tidak cocok dengan teori lama, kita punya dua pilihan. Memaksakan teori atau memperluas cara kita memahami realitas. Dari revolusi heliosentris hingga relativitas Einstein, kemajuan lahir dari ketidaknyamanan. Dari momen ketika fakta menolak untuk patuh. JWST memberi kita momen seperti itu. Ia tidak berteriak bahwa kita salah. Ia berbisik bahwa kita belum selesai. Dan mungkin di balik cahaya redup dari galaksi paling jauh itu, tersembunyi versi alam semesta yang jauh lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan.